Terima kasih atas waktu dan kesempatan sehingga saya boleh melakukan kesehatan saya, dan kiranya materi ini sangat berguna, sangat berguna bagi kita semua. Sebelum memulai kegiatan, mungkin salah satu di antara kita mau langsung. Dan pada kesempatan ini juga ini bagian tugas dari kami bergerak dalam melakukan diseminasi budaya positif kepada teman-teman. Dari teman-teman mungkin sudah diajak selama 30 detik kita senyum. Selamat senyum. Senyum ya, bukan kayak gigi. Sebelum mulai mau kita membuat kesepakatan forum ini sudah ada salah satu yang sudah ada, mungkin teman-teman bisa menambahkan atau yang ada bisa diperbaiki. Yang pertama, menghargai siapapun yang memilih. Terus yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Hadir seutuh. Nanti resolusi yang itu, dan saya mungkin hadir seutuh. Jangan hadir tengah-tengah, karena perlu apa tuh. Ya. Oke, dari pengambilan hadir sebetulnya teman-teman lain. Kayaknya oke. Kesepakatan berarti. Masih ada? Menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Hadir seutuhnya. Masih ada yang lain? Saling menghargai. Sudah. Saling menghargai. Saling menghargai sudah. Berarti cukup 3 ya? Ya. Yang berkali. Oh ya, silakan. Laksanakan kegiatan sampai akhir. Melaksanakan kegiatan sampai akhir. Berarti ada Partisipasi aktif. 4 ya, kesepakatan yang kesepakatan bersama. Dilanjut pada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada model sekarang baru kita diajak bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan modelnya psikologi modern mewujudkan profil pelajar Pancasila. Teman-teman semua, sebagai guru yang baik kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya berdiferensiasi dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti. Seperti yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada keyakinan sekolah atau kelas, yang berikut kebutuhan dasar manusia, yang kelima proses kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi kalau berbicara disiplin positif, mungkin teman-teman sudah bisa melakukan dan melaksanakan. Mungkin ada teman-teman juga tahu atau bisa menyampaikan apa itu disiplin positif. Saya silakan kepada tidak terlalu bisa menyampaikan tentang disiplin positif. Oke, silakan Pak Ertus. Menurut saya disiplin positif itu berdasarkan disiplin itu berarti berkaitan dengan keteraturan sistematis. Jadi yang mana keteraturan sistematis ini sifatnya itu positif atau dalam arti menguntungkan satu sama lain. Terus tidak merugikan sama sekali juga, sehingga sistemnya itu sama-sama diuntungkan dan sama-sama enak. Dari saya begitu. Oke, terima kasih Ertus menyampaikan tentang disiplin positif. Mungkin ada yang lain selain Ertus? Baik, terima kasih. Menurut saya disiplin positif itu yang merupakan sebuah cara atau langkah untuk membentuk sebuah sikap keterampilan yang dilakukan secara kesadaran bersama. Sekian. Oke, terima kasih Pak Pantus dan Pak Ertus sudah menyampaikan jawaban kedua-duanya sudah benar ya disampaikan. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengadakan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau berbicara nilai kebajikan itu banyak. Nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Lanjut, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kalau berbicara disiplin positif berarti secara tidak langsung kita mengontrol kita punya diri sendiri. Sama hal juga dengan siswa. Segala sesuatu yang dilakukan, tindakan yang dibuat, berarti dia harus membuat atau siap menerima konsekuensi apa yang dilakukan. Lanjut, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi kalau berbicara disiplin positif ini mengikuti motivasi
internal. Berarti motivasi itu yang tumbuh di dalam diri siswa itu sendiri. Dan ini dalam karakter dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin selama ini kita sudah melaksanakan proyeknya. Bagaimana itu? Oke, kita menyanyi sama-sama kan? Iya. Ibu Nur mungkin bantu kita. Ya. Teman-teman, mari kita menyanyi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Siap teman-teman? Siap. Oke, berdiri sekarang. Oke. Pelajar Pancasila 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkemenangan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Terima kasih semua. Silakan duduk kembali. Mari kita aplaus sekali lagi. Yang berikut tentang motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, motivasi pertama coba kita lihat itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seorang manusia atau kita langsung pada siswa. Dari siswa itu kalau datang ke sekolah misalnya, motivasi pertama itu berarti motivasi eksternal kalau tidak salah, kalau kita melihat dari motivasinya, bahwa siswa itu datang terlambat takut dihukum. Berarti secara itu motivasi dalam dirinya, motivasi dari luar diri, takut dihukum, takut dipukul. Bagi yang seharusnya kalau dia dia datang sesuai dengan keinginan dirinya, bahwa saya datang tepat waktu, itu merupakan bagian yang motivasi diri. Yang berikut untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Misalnya kalau dia datang sekolah lebih cepat, dipuji oleh guru atau kepala sekolah. Terus motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, kalau yang ini itu motivasi internal yang kita maksudkan. Dari dia datang, dia rasa mengikuti aturan sesuai dengan yang kesepakatan yang di kelas atau kesepakatan sekolah yang dia inginkan. Jadi ini kalau dilihat bahwa ini motivasi internal dalam diri seorang siswa. Yang berikut tentang keyakinan sekolah atau kelas. Berbicara tentang keyakinan sekolah atau kelas, sudah mungkin teman-teman sebagai guru atau sebagai wali kelas pasti membuat ini di kelas masing-masing. Mungkin Bapak Ibu guru yang wali kelas bisa menyampaikan mungkin salah satu kesepakatan kelas yang waktu bersama di siswa di kelas atau guru mata pelajaran waktu pembelajaran. Kalau saya, Iya. keyakinan yang saya bangun bersama siswa di kelas itu, yang pertama itu biasanya mulai kelas itu dengan berdoa dan juga menutup kelas itu dengan berdoa. Memulai pembelajaran yang berdoa dan menutup pembelajaran yang berdoa. Baik, terus Mungkin hampir sama dan seperti yang Ibu Nur tadi, tapi kalau keyakinan yang sudah bisa buat itu di kelas itu menghargai sesama. Dan berarti ketika misalnya ada teman yang berbesar atau ada misalnya memberikan pendapat, jangan sampai mengikuti belakang atau menyela
lah mencalonkan, sehingga pihak yang tadi coba menghargai sesama dalam hal apa saja. Oke, saling menghargai. Jadi keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Berarti murid menyampaikan kesepakatan dan disepakati oleh guru. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Berarti pernyataan yang umum yang bisa dipahami dan mudah dicerna atau dipahami, dimengerti oleh peserta didik. Nah, ini saya ambil contoh cuplikan saya punya keyakinan kelas. Saya masuk ke kelas 11 3. Yang pertama, saling menghargai pendapat teman. Yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Yang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Partisipasi aktif dalam diskusi, menggunakan HP dengan sistem Zoom. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang tempat saya buat waktu pembelajaran. Kita masuk ke ice breaking dulu. Kita mencoba untuk menambah gambar. Ini ada benda-benda yang ada kataan. Saya. Oke, silakan. Sapu tangan merah. Sapu tangan merah. Oke, terima kasih untuk Ibu Marisa. Benar sih jawabannya. Sapu Sapu tangan. tangan merah, sering pakai sapu tangan itu. Pakai tisu maksudnya. Sebelum tisu berarti Lanjut. Aduh. Berikut. Saya, Oh, silakan dong. air mata ibu. Air mata ibu. Iya, betul. Itu kenapa orangnya begini? Dan gambar yang ketiga. Lindungi. Lindungi. Hidung kan? Lindungi. 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 Oh iya, Saya bilang lagi. 200 poin. Kita lanjut pada materi berikut, kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan dasar ke kebutuhan yang harus dipenuhi seorang manusia ketika dia hidup. Iya. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka sangat gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau berbicara seperti ketika dia melakukan sesuatu punya alasan, termasuk yang dilakukan pelanggaran itu aturan di sekolah, itu siswa itu punya alasan. Suatu contoh misalnya yang sering kita lihat setiap hari, seperti guru tidak masuk kelas misalnya, tindakan mereka apa? Mereka masih bolos, mereka masih keluar bermain di luar, ataupun mereka makan di kantin, ataukah waktu istirahat sampai itu mereka tidak masuk kelas. Atau mungkin ada teman-teman yang lain mungkin yang bisa menambil kata ini tentang pernyataan ini. Saya ambil contoh seperti itu. Tidak sepakat begitu kan? Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup,
kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dari kalau bertahan hidup kira-kira apa saja yang kita butuhkan? Makan, pakaian, tempat tinggal, Nyamanan, kesehatan. keamanan, kesehatan ya. Terus kalau dari kasih sayang, Rasa diterima. rasa diterima, Kepedulian. Kerjasama. kerjasama, Berbagi ilmu. terus kalau penguasaan, Harga diri. Ego. Mau mencari pemimpin. terus kebebasan, Memiliki pilihan, Pilihan diri. mencoba hal baru, terus kesenangan, bermain, humor, dan kawan. ya. Tertawa juga ya. Kesenangan. Judi masuk semua. Judi masuk kesenangan. Kesenangan, main, umur, Iya. antusias, dan ketawa. Judi sih. Edit itu orang. Iya, bebas. Dan di antara itu ada 5 ya. 5 kebutuhan dasar. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada yang kira-kira mana yang Bapak Ibu tidak ada di antara 5? Semua ada semua. Semua ada. Kita sepakat ya. Ini coba yang studi kasus. Ibu Lisa, guru wali kelas 10, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Charlie. Beberapa anak telah mengeluhkan Charlie yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Lisa, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Charlie melakukan hal itu? Ini masuk dengan bukan yang pertama. Ya. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, dari saya. Oke, silahkan Kak Bila. Oke ya, terima kasih. Kalau menurut saya lebih bijak lagi ada apa? Ibu Lisa ini mengajak murid-murid itu untuk bisa saling berbagi. Gitu. Karena bisa saja Pak Charlie ini memang apa kebutuhannya itu tidak terpenuhi, misalnya mungkin kurang. Nah, dia hanya punya nasi hanya yang di bawahnya nasi dengan sayur saja, tapi dia melihat teman-teman yang lainnya ada apa telur kah, ada daging gitu. Nah, salah satu alternatifnya apa dengan cara berbagi, mengajak teman-temannya untuk bisa saling berbagi. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Kak Bila. Berarti kebutuhan pertama yang tidak terpenuhi. Iya. Bukan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Mungkin alasan lain selain yang sangat tidak mungkin kebutuhan di rumahnya tidak terpenuhi, makanya dia tidak makan pagi. Atau mungkin orang tuanya sudah memperhatikan atau tinggal di orang lain atau di kos mungkin. Ini jawabannya. Kebutuhan dasar Dan itu banyak terjadi di Kita kita. mana ya? ya. Ya itulah gitu. Kalau mereka mau susah satunya. Salah satunya itu karena keluhan di jam jam 9 itu tidak siang, 9 itu masih pagi. Ya, peralihan antara apa pagi ke siang itu Sudah lapar. sudah lapar. Alasan dua. Alasan dua. Senang temannya berinteraksi. Karena dia merasa senang temannya tidak memperhatikan dia.
semuanya perhatian melakukan dari perhatian ya, pada ya. gurunya. Butuh perhatian, cari Kasih perhatian. sayang. Iya. Berarti kasih sayang dan kasih terima semua. Iya. Alasan ketiga mungkin Takut. Bosan. ya, yang temannya tadi takut dengan dia dan menuruti keinginan. Mungkin dia Kasar. agak kasar loh. Iya. Alasan yang keempat, Pakai bahasa. berarti dia merasa bosan Banyak dengan alasan. bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Ibunya selalu membawanya bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Sabi sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Alasan berikutnya. Kelima, Isen. Kesenangan. karena ia melakukan hanya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal Oh. karena ambil makannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Cari sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Bahwa dia senang dengan Ekspresi lucu. ekspresi teman-teman. Besar. Dan masuk berikut posisi kontrol restitusi. Teman-teman sudah pernah dengar ya kata ini? Sudah. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Sudah kenal semua ya, Bapak Ibu guru. Iya. Pak Ertus kira-kira bagaimana yang paling banyak di antara 5 posisi? Satu sih. Satu paling banyak, oke. Mungkin bisa menceritakan dia punya ini. Kalau satu ya posisi 1, 2, dan 3 lah. Itu yang kadang sering ini. Karena di satu sisi mungkin karena kebiasaan mungkin waktu dulu SMA, jadi kena merasa perlu melakukan kita seperti itu, sehingga menumbuhkan mental yang kuat, mental yang hati-hati. Karena setiap masalah itu harus berani dihadapi, terus jangan sampai selalu bikin ulah. Karena takut dulu kalau takut akan guru itu tinggi sekali. Jadi mungkin kebiasaan itu yang masih terbawa, sehingga posisi sebagai penghukum itu kadang jadi opsi utama. Karena ya kalau kita tidak keras ya mereka pasti lebih anggap remeh begitu. Jadi tapi semakin sini berusaha semakin belajar menaikkan posisi ke pemantau dan manajer lah. Karena sesuai dengan kurikulum terus kebutuhan dasar tadi yang harus dipenuhi. Oke, terima kasih. Bapak mungkin bisa ada di antara yang 5 yang paling menonjol. Kalau yang 5 dari 5 posisi kontrol restitusi ini, hal yang sering saya jumpai juga tuh di pemantau. Kalau di seperti Pak Ertus itu sejauh ini di fase itu saya sudah sangat menyadari. Jadi saat ini yang kalau saya lihat dengan keadaan saya saat ini mungkin lebih cenderung ke pemantau. Tapi ya mudah-mudahan tidak berkepanjangan sehingga kita berupaya untuk berbagi satu sama lain sehingga memperbaiki kita punya kinerja guru posisi kontrol kita ke depan. Itu saja. Oke, terima kasih. Berhasil atau sukses? Itu ada 2, teman dan pemantau. Terus identitas berhasil, sukses. Itu pada manajer. Di situ teman-teman ada contoh dari setiap item itu. Guru berkata hasilnya dari menghukum itu
Berikut posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Bagi dia yang menyelesaikan permasalahan siswa. Kalau pemantau yang dia melihat saja sebentar dia ini, dia tidak mampu menyelesaikan masalah. Jadi di antara 5 posisi kontrol yang paling baik untuk menghadiri diri sendiri adalah di posisi manajer. Posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid, pada diri murid. Sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Jadi kalau berbicara segitiga restitusi berarti kita mencoba melihat masalah siswa. Jadi ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Itu yang saya dapat kemarin ketika mengikuti fasilitas kegiatan ini. Misalnya kasus kehamilan itu sebetulnya tidak bisa restitusi. Kasus kriminal tidak bisa dilakukan restitusi. Tapi ada kasus-kasus yang bisa kita buat dalam segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk memperbaiki diri dan mewujudkan disiplin. Dalam konteks pendidikan, segitiga restitusi dapat digunakan untuk membantu siswa yang bermasalah. Segitiga restitusi bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan kata lain bahwa segitiga restitusi ini berarti memperbaiki kesalahan murid sehingga dia dapat diterima di kelompoknya. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ada 3 langkah yang kita buat dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang berikut, berbuat salah itu hal yang manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata ketika kita melakukan untuk menstabilkan identitas pada siswa. Yang berikut, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus yang berikut, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang berikut, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Dari ini kata-kata yang kita pakai untuk menstabilkan identitas siswa ketika bermasalah. Yang berikut, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku
berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi yang salah. Yang berikut langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi teman-teman semua, dari ini ada 3 tindakan, ada 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Saya terus terang bahwa yang video tadi itu saya mencoba melakukan restitusi pada seorang siswa. Kejadian itu yang datangnya terlambat. Jadi hampir setiap 1 minggu ada 3 kali. Dari kira mantan saya punya siswa yang kelas 10, sekarang dia kelas 11. Memang anak itu memang rajin. Kadang-kadang dia molor, datang sampai jam 8 tanpa diketahui oleh teman-teman guru yang masuk ke dalam. Mungkin teman-teman juga bisa merasakan situasi seperti ini. Jadi kata-kata yang pertama kan, sebenarnya stabilitas itu menguatkan mereka. Artinya kita tidak langsung bahwa dia bersalah, kita langsung marah. Artinya secara tidak langsung dia tidak akan menjawab, diam saja. Kita sudah merespon dengan kata-kata yang lebih tegas, kasar. Jadi ketika kita menggali masalah, dia tidak akan beritahu, tidak akan lakukan. Dia diam saja. Sebenarnya kalau saya mau buat ini bisa salah, saya bicara pasti salah, maka siswa diam saja. Yang harus kita buat, kata-kata tadi menguatkan dia supaya dia bisa mengatakan yang sesungguhnya. Terus tindakan yang salah berarti kita menanyakan tentang apa yang Anda lakukan sesuai dengan keyakinan kelas Anda. Terus pikir apa yang Anda perbuat itu sesuai dengan keyakinan kelas Anda atau bukan. Setelah itu menanyakan keyakinan dengan masalah yang dia buat, apakah dia punya solusi sendiri untuk menyelesaikan. Itu bagian dari keyakinan. Mengenai keyakinan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dipakai untuk mengenai keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Terus nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati? Ini pertanyaan beruntukan pada menanyakan keyakinan. Jadi sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut akan dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang sudah disebutkan tadi: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi pada kesempatan ini saya mencoba teman-teman bisa kembali terhadap materi saya. Saya minta mungkin dua guru. Selamat kembali. Baik, saya mungkin terima kasih Pak Simpli sudah kembali menyegarkan pikiran kami tentang disiplin politik. Dan memang sebagai guru ini kita kadang-kadang up and down dalam menangani persoalan-persoalan yang terjadi pada siswa.
saya pun merasakan hal itu, bahwa memang di satu sisi karena kita ini manusia biasa, kadang-kadang pengennya tuh ada di posisi yang manajer, tapi situasi kadang membuat kita menjadi sedikit kembali ke penghukum. Jadi memang penting sekali kita menyadari betul dan memahami bahwa yang namanya disiplin positif itu harus selalu diterapkan agar sekolah kita ini iklimnya lebih positif. Jadi, terima kasih kepada Pak Simpli, materi hari ini baik sekali untuk kami sebagai guru untuk bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita sebagai pendidik. Terima kasih. Terima kasih guru yang menyampaikan kembali ke materi ini. Satu orang guru lagi. Pak Bidan, oke. Baik, dari saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya apresiasi dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Sim untuk berbagi. Selama ini penuh dengan tantangan, ya kan? Terlepas dari berbagai macam kelebihan atau kekurangannya di sekolah kita, saya ingin menggarisbawahi bahwa kalau hanya sebatas teori tanpa pelaksanaannya menjadi percuma, dan itu harus memang kita semua melangkah bersama, bersepakat bahwa apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan bersama. Tanpa ada kebersamaan ya kita melangkah dengan cara kita masing-masing gitu. Dan penting untuk saling mengingatkan, ya seperti yang sudah disampaikan oleh rekan sebelumnya Ibu Nur, kita ini kan up and down kan gitu. Bisa saja saya manusia hilaf, juga butuh dari rekan saya Pak Anton mungkin ya jangan sungkan-sungkan. Begitu juga dari Pak Ertus atau siapapun itulah, supaya kita melangkahnya bersama untuk semangku yang lebih baik. Oke, terima kasih untuk kedua teman, Pak Guru, Pak Rida dan Ibu Nur yang sudah menyampaikan memperbalik menyangkut materi hari ini yang saya lakukan sebagai tugas nyata guru penggerak, dan juga saya menyampaikan kepada teman-teman semua, Pak Pantus mungkin yang paling jauh ini yang harus berwai rela menunggu untuk saya dan teman-teman yang harus pulang ke rumah mungkin saat ini istirahat, saya punya kesempatan bersama saya di siang ini. Terima kasih. Mari kita tutup bersama diri. Marilah kita berdoa. Mungkin saya berdoa secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Yesus, Maria dan Santo Yosef.